Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Baik, luar biasa. Saya percaya saat ini Tuhan tetap setia dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara saat ini juga yang mengikuti ibadah online itu sangat luar biasa, apalagi di masa-masa pandemi. Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan, lawatan daripada Tuhan ketika kita mengikuti ibadah pada saat ini. Sebelum kita memulai, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini yang begitu luar biasa. Engkau masih menutup bungkus dengan darah kuasa-Mu pikiran dan hati kami dan bahkan jiwa kami, Tuhan, untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik, mengikuti ibadah dengan sukacita. Dan kami percaya, Tuhan, kami dapat melihat karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami juga percaya kami dapat melihat bahwa visi-misi Tuhan yang ada dalam diri kami, dan Kau akan terus tambah-tambahkan dalam kehidupan kami sukacita dan damai sejahtera, Tuhan. Kami siap memulai ibadah pada saat ini. Kami alaskan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabarnya pada hari ini? Pasti luar biasa semua, amin. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, mengejar hadir-Mu. Hanya dekat kepada Allah, kami merasa ketenangan. Itulah yang kami rindukan, Tuhan.
kasih Tuhan, sebab Engkau baik Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang baik Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini ya Bapa. Kami masih bisa Tuhan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami masih bisa Tuhan menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami mau memulai Tuhan ibadah online kami pada hari ini Bapa. Kau menjamah kami Tuhan, Kau menjamah hati kami. Dan Kau memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Mungkin Tuhan pada hari ini ada di sebagian kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Bapa. Dan ada yang mustahil Tuhan ketika kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya saudara-saudara, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Saat ini kita ibadah di rumah, kita mau bersemangat, amin. Kita mau bersukacita karena Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Suka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita mau menari bagi Tuhan, amin saudara-saudara. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saudara-saudara, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan, mari kita angkat satu pujian, Kau berfirman.
Yesus. Sebab firman-Nya begitu ajaib di dalam kehidupan kita semua. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus, terima kasih terasakan hadirat-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Haleluya Tuhan, Kau Allah kami yang baik Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami sudah Tuhan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami Bapa. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Dalam 1 Raja-Raja kita melihat bahwa di situ Raja Salomo kita tahu dan kita melihat bahwa dikatakan Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat. Dia hidupnya berkelimpahan. Ya, tapi pada akhirnya dia katakan bahwa hidupnya sia-sia semuanya.
Jadi saudara, ibu, bapak yang kasih dalam Tuhan, apa yang terpenting dalam hidup kita bukanlah yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki dalam hidup ini. Saudara, hidup adalah anugerah dari kasih Tuhan. Memiliki Yesus berarti kita, saudara dan saya, memiliki hidup. Mari kita buka pada pagi hari ini di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai yang 54. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab ini menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan anak pegawai yang sakit demam. Demam yang bukan sembarang demam. Sama halnya seperti saat ini. Ya, COVID pun salah satu ciri-cirinya badannya demam. Nah, saudara, kita lihat dari cerita ini sebenarnya siapa yang mengajukan permohonan ini? Yang mengajukan permohonan ini adalah seorang pegawai. Tetapi bukan pegawai sembarang pegawai. Pegawai yang mempunyai kekuasaan, pegawai yang mempunyai hak-hak khusus. Di dalam versi Alkitab lain dikatakan bukan hanya pegawai, tetapi dia juga seorang bangsawan. Yang memohon untuk kesembuhan adalah seorang pegawai, seorang bangsawan, seorang ayah atas kesembuhan anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perwira ini mendengar, perwira ini tahu bahwa Yesus dari Yudea akan ke Galilea. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu tidak melewati Kapernaum. Dia berbelok ke wilayah yang lain. Oleh karena itu, jarak Kapernaum ke Galilea itu cukup lumayan jauh ya saudara ya. Nah, tetapi itu tidak menjadi penghalang. Itu tidak menjadi alasan untuk si perwira ini tidak datang menjumpai Yesus. Dia berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dengan segala upaya dilakukannya. Dia pergi menjumpai Yesus walaupun jarak dari Kapernaum ke Galilea kurang lebih 15 mil atau ya, sudah bisa lihat di peta ya. Nah, dari Kapernaum ke tempat Galilea itu cukup sangat jauh. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh perwira ini? Dia rela pergi, dia mau mendatangi Yesus yang ada di Yudea. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penderitaan dalam keluarganya, penderitaan yang dialami oleh anaknya membawa si perwira ini pergi mencari Yesus untuk memohon kesembuhan. Saya yakin dan percaya pada saat itu si perwira yang banyak hidup dalam berkelimpahan sudah panggil beberapa dokter, panggil beberapa tabib, panggil berbagai orang hebat, orang pintar.
bahkan sudah memberikan minuman, obat-obatan atau ramuan yang cukup mahal mungkin saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Kesembuhan tidak ada dalam kehidupan anak perwira ini. Saudara, pelajaran yang kita lihat, yang kita akan dapati pada pagi hari ini adalah bahwa si perwira yang mempunyai kekuasaan, mempunyai otoritas yang tinggi, dia tetap menghampiri Yesus. Dia yang sendiri datang kepada Yesus. Dia sendiri yang ingin berjumpa dengan Yesus. Padahal dia punya kekuasaan. Padahal di tangannya ada wewenang untuk memerintahkan, meminta anak buahnya pergi mencari Yesus dan mengajak Yesus datang ke rumahnya. Kita lihat di ayat 47 itu, ya. Di situ dikatakan bahwa waktu dia mendengar Yesus datang, dia mencoba menjumpai Yesus. Kekayaan, kedudukan, pangkat, dia tanggalkan. Dia datang, dia menghampiri Yesus. Karena kasih sayangnya yang begitu besar terhadap anaknya, sehingga dia mau anaknya itu cepat pulih, cepat sembuh. Ditanggalkannya segala atribut yang ada yang melekat dalam dirinya untuk menghampiri Yesus. Dia rela pergi menjumpai Yesus. Di sini poin yang harus kita petik juga. Waktu dia mau menjumpai Yesus, waktu si perwira ini rela datang mencari Yesus, ada satu kehormatan. Dia memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Bukan hanya waktu dia mau datang kepada Yesus, tapi dia memiliki rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Dia menyadari siapa Yesus itu, sehingga dia tidak menyuruh atau memerintahkan anak buahnya untuk mencari Yesus. Ini bukti bahwa perwira itu benar-benar membutuhkan Yesus. Benar-benar dia datang kepada Yesus. Dia memerlukan suatu kesembuhan bagi anaknya. Saudara, di mata Yesus, siapa sih kita ini? Kita semua sama di mata Yesus. Kita semua sama di mata Yesus. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah. Kisah ini dengan jelas mengajarkan kepada kita, sekalipun si perwira ini orang besar, orang hebat, orang yang punya kedudukan, tapi urusan datang kepada Yesus bicara tentang pribadi, lepas pribadi. Dia datang, orang yang penuh dengan kekuasaan, orang yang penuh dengan kelimpahan, datang mengemis kepada Tuhan, datang memohon kepada Tuhan dengan sangat, supaya ada kesembuhan bagi anaknya. Tindakan iman. Iman adalah sebuah kepercayaan, iman adalah keyakinan yang sungguh sudah nyata diperlihatkan oleh si perwira ini. Jadi untuk mendapatkan kesembuhan, poin yang pertama adalah tindakan kita untuk datang secara pribadi kepada Tuhan dengan rasa hormat kepadanya. Keyakinan, ketulusan, kepercayaan di dalam diri perwira itulah kepada Yesus yang membawa kesembuhan terhadap anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ada tindakan iman. Banyak dari antara kita menganggap bahwa segala sesuatu akan terselesaikan. Penyakit kita, masalah kita, persoalan, tekanan akan dapat terselesaikan asalkan memiliki iman. Ini sebuah pemikiran yang tidak salah, tetapi juga tidak benar. Iman atau kepercayaan harus disertai dengan usaha, action, tindakan. Dan
iman juga harus melewati yang namanya proses pengujian. Kita lihat di dalam ayat yang 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Iman dianggap sebagai syarat oleh banyak orang untuk memperoleh kesembuhan. Untuk kita dapat melewati masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi iman sesungguhnya harus melewati proses. Iman harus dibentuk. Iman harus dipertanyakan. Sebagaimana di ayat 48. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda, apakah kamu masih mempercayai? Saudara, jawaban apa yang diberikan oleh pewira ini? Pewira ini menjawab tidak nyambung dengan pertanyaan yang Yesus lontarkan di ayat 48. Di ayat 49 dia katakan, ya, kita baca lagi di ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ada di ayat 48 tadi dikatakan maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kan di sini dikatakan, maka kata Yesus, apakah kamu akan mempercayai? Tetapi pewira ini menjawab, Tuhan datang, ayo ikut aku sebelum anakku mati, sebelum anakku mengalami hal-hal yang tidak aku inginkan. Pewira itu meminta Yesus datang. Pewira itu meminta tolong sebelum segala sesuatunya terlambat. Poin yang kedua di sini kita lihat ada kelemahan dari imannya. Ya, langkah pertama dia sudah benar, sudah betul. Pewira ini datang kepada Yesus. Dia menghampiri Yesus secara pribadi. Tapi waktu iman dipertanyakan, dia mulai goyah. Pewira ini mulai lemah. Dia tidak mempercayai bahwa Kristus dapat menyembuhkan putranya. Namun kita lihat, dia minta kehendak dia yang jadi. Di si pewira ini tidak menyangka atau tidak mengira bahwa Yesus dapat menyembuhkan putranya itu, anaknya itu. Dia berharap kesembuhan akan terjadi saat Yesus menjamahnya, saat Yesus menyentuhnya, maka anaknya akan mengalami kesembuhan. Dia meragukan kuasa mujizat. Menyembuhkan orang sakit tidak harus lewat kontak fisik. Beribadah pun sama saat ini. Merasakan hadirat Tuhan pun sama saat ini. Tidak harus lewat kontak fisik atau bertatap muka di ruang ibadah yang biasa kita lakukan. Mungkin saat ini kita beribadah secara virtual. Tetapi percaya dan yakinlah bahwa mujizat Tuhan, tanda kesembuhan Tuhan masih berlaku untuk engkau dan saya. Saudara, seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita lihat dari kisah yang ada di dalam Matius 8, ayat yang ke-8, itu juga berbicara tentang seorang pewira yang anaknya juga mengalami sakit. Tetapi berbeda. Padahal pewira ini bukan seorang Yahudi. Tetapi dia katakan di ayat yang 8 bahwa Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Berbeda dengan si perwira yang tadi yang terdapat di dalam Yohanes 4. Dia mengundang, dia mengajak Yesus. Dia mempercaya mujizat akan terjadi kalau Yesus datang ke rumahnya. Tetapi mujizat bisa terjadi seperti di dalam Matius 8 ayat 8. Dikatakan, Tuhan, engkau tidak usah datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini mengajarkan, memberitahukan kepada kita
bahwa kesembuhan itu bisa terjadi karena ada juga kerendahan hati. Bukan saja iman, tapi kerendahan hati yang diminta oleh Tuhan agar kuasanya bekerja. Memang kita didorong, memang kita dipaksa oleh Tuhan untuk memohon di dalam doa, di dalam tindakan-tindakan kita. Tetapi kita tidak bisa menentukan cara Tuhan bekerja. Kita tidak bisa menentukan bagaimana kehendak kita yang jadi. Tapi biar kuncinya, kita minta kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap kehidupan kita. Teguran lembut yang didapati sang bangsawan dalam percakapan ayat 48 itu. Yesus sangat tahu kelemahan dari iman si perwira ini. Yesus sudah mengetahui bahwa engkau hanya perlu mujizat kalau engkau melihat tanda, kalau engkau berjalan dengan aku, kalau aku ada bersama denganmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah saudara pada saat ini, walaupun kita tidak melihat Yesus, walaupun saat ini engkau tidak berjumpa dengan gembala sidangmu, mari jangan pernah batasi kuasa hadirat Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan atas setiap persoalan dan permasalahanmu. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Dia punya berbagai banyak cara untuk dapat kita menolong kita semuanya. Saudara, sebenarnya tidak sulit untuk kita memiliki iman. Tetapi yang menjadi pertanyaan, seberapa besar iman, seberapa kuat dan berkuasanya iman itu dalam kehidupan. Setiap orang pasti memiliki iman, mempunyai kepercayaan, punya keyakinan bahwa Yesus sanggup dan bisa menyembuhkan. Tetapi iman itu tidak besar, tetapi iman itu tidak kuat, tetapi iman itu tidak pernah mau mengikuti proses yang Tuhan izinkan. Yang perlu kita sadari juga bahwa iman tidaklah hadir dalam waktu singkat. Iman harus melewati masalah. Iman harus melewati sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan pembentukan itu. Marilah kita jangan pernah membatasi pemahaman kita tentang iman. Tetapi marilah kita mau memiliki iman yang kuat. Karena dalam iman yang kuat, segala sesuatu akan nyata. Poin yang ketiga, dengan iman yang kuat, perwira ini melangkah pulang, walau tanpa Yesus. Perwira ini menuruti karena kuatnya iman, kepercayaannya kepada Yesus. Perwira ini pulang dan berjalan. Itu ada di dalam ayat yang ke-50 dan 51. Maka dia pulang. Apa yang terjadi? Waktu dia memiliki iman dan kepercayaan bahwa dia tinggalkan Yesus, dia pulang sendiri lagi, disitulah nyata kuasanya. Iman tidak lahir secara instan. Iman melewati berbagai proses panjang. Iman yang berserah yang akhirnya dapat membawa mujizat. Kekuatan iman yang dimiliki oleh perwira ini akhirnya mendapatkan mujizat. Waktu perwira ini berjalan dengan iman yang kuat, waktu perwira ini melangkah, sesuatu terjadi sungguh dahsyat. Iman bukan yang hanya sewaktu-waktu kalau saya perlu Tuhan, aku baru beriman, baru percaya. Tetapi iman harus senantiasa berjalan bersama kita. Bahkan iman harus ada di depan kita. Sebagaimana si perwira ini berjalan, baru dia pergi melangkah.
Sebelum dia sampai di rumahnya, dia berjumpa dengan hamba-hambanya dan memberitahu, Tuan, Tuan, bahwa anakmu sudah sembuh. Mujizat yang besar terjadi. Dan perwira itu bertanya, jam berapa anakku sembuh? Lalu hambanya berkata, waktu jam 1. Dan dia teringat pada saat itu, waktu jam 1 kemarin, Tuhan berkata bahwa anakmu sudah sembuh. Oh, haleluya. Suatu yang luar biasa. Nah, mungkin kita tidak mengira dan menyangka, tetapi waktu kita berani percayai kekuasaan daripada iman, maka mujizat akan terjadi. Saudara, waktu Tuhan tidak diminta untuk ikut serta oleh si perwira dan tidak menjawab, malah Tuhan katakan, engkau percaya walaupun engkau tidak melihat tanda dan mujizat. Iman si perwira mulai hampir lemah dan kendor. Tetapi haruslah kita sadari bahwa sesungguhnya Tuhan akan bekerja, dapat melakukan berbagai perkara lewat kehidupan kita terlebih dahulu. Apakah engkau, apakah kita, apakah saudara dan saya dapat mempercayai Tuhan walaupun Yesus tidak berada bersamanya, walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak diberi tanda untuk bersama dengan Yesus. Yesus bisa bekerja di atas kehidupan kita. Yesus bisa bekerja dengan berbagai banyak cara. Asalkan kita terus berharap, asalkan kita terus mempercayai firman-Nya, dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu saat ini? Yakinilah, milikilah, datang kepada Yesus secara pribadi, dengan rasa haus, dengan rasa kehormatan yang tinggi kepadanya, dengan mempercayai Dia sesungguhnya, dengan memiliki iman yang diproses oleh Tuhan. Walaupun tanpa Yesus beserta atau seorang hamba Tuhan yang ada bersama denganmu saat ini, tapi percayailah, kuasa mujizat Tuhan itu akan nyata. Oh, sungguh benar Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk pelajaran yang begitu indah. Di mana saat ini Tuhan, kami seolah-olah, seakan-akan Tuhan, sedang diperhadapkan dengan sakit penyakit yang tanpa saudara, tanpa hamba Tuhan, tanpa pendeta, tanpa gembala yang ada bersama dengan kami Tuhan. Tetapi Tuhan, di sini kami diminta untuk mempercayai Tuhan, untuk membiarkan iman kami berjalan di depan kehidupan kami, sehingga kami akan melihat nyata kuasa kesembuhan bagi kami Tuhan. Tekanan, himpitan, persoalan penyakit kami Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, iman yang kuat, iman yang teguh akan Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menikmati ibadah kita pada hari ini dari pujian, firman Tuhan, bahkan hal yang lainnya. Dan biarlah kita mau tetap semangat, ya kita akan menikmati berkat Tuhan melalui firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memimpin, menolong, menyertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Bapa, biarlah Engkau berkati kami semua Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau menghidupi firman itu sehingga kami boleh benar-benar Tuhan merasakan kuasa mujizat Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati kami semuanya Tuhan yang sudah mendengarkan ibadah pada hari ini Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Mari sidang jemaat kita mengangkat tangan. Kita satukan hati dan kita menerima doa berkat. Bapa kami dalam surga, kami mengangkat tangan. Engkau turun tangan, memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha bisnis kami, memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, memberkati kuliah dan sekolah kami. Maka itu biar kami membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan, Amin.